Oke, nerusin alur cerita dari manhwa Tong Tong atau Hantu Cantik Part 20. Langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Lin Feng sudah di dunia bawah dan bertemu dengan sisa jiwa penguasa kota hantu. Lin Feng melihat ingatan penguasa kota hantu yang bernama Ye Xuang. Lin Feng mendengarkan perkataan orang di sana. Keluarga Ye beruntung memiliki seorang dewi. Saat mereka mati, mereka mengandalkan dewi ini untuk bertemu dengan jiwa nenek moyang mereka. Saat dewi dipilih di keluarga itu tidak perlu memikirkan makanan dan minuman lagi. Lin Feng merasa aneh dengan adat yang ada di sini. Kenapa anak sekecil itu dimasukkan ke dalam peti mati? Lin Feng mengikuti itu sampai menuju ke istana bawah tanah di masa lalu yang masih bagus dan banyak sekali prajurit. Mereka menyambut pendeta itu dan memberikan selamat. Pendeta ini bilang ingin masuk ke istana. Peti mati ditaruh di dalam istana. Saat dibuka terlihat Ye Xuang yang menangis dengan menyebut ibunya. Pendeta bilang, Yesuang cepat keluar dan temui temanmu. Mulai sekarang dia akan menjadi dewi yang melayani Hades. BTW Hades ini adalah dewa kematian. Yesuang yang masih berumur 12 tahun dan tidak tahu apapun menerima uluran tangan itu dan keluar dari peti. Lin Feng akhirnya tahu nama asli penguasa kota hantu dan itu adalah nama yang cocok dengan kepribadiannya. Pendeta memanggil Lin Xuang, menyuruhnya mengurus dan mengajari bagaimana menjadi dewi ke Ye Xuang. Lin Xuang berumur 17 tahun menerima perintah itu. Lin Xuang mengajak Ye Xuang untuk pergi dan akan mengajaknya ke taman bunga dulu. Sampai di sana Ye Xuang terlihat senang melihat bagaimana indahnya taman bunga di sana. Dia bertanya apakah akan ke sini tiap hari. Lin Xuang membenarkannya, dia akan memperlihatkan bagaimana cara merawat bunganya dan setelah mengajarinya, Ye Xuang ingin menyentuh bunga di sana. Tapi saat itu tangannya terluka. Lin Xuang memberitahu ada duri pada batang bunga itu. Dia mengambil cairan dari bunga tersebut. Katanya ini adalah nektar bunga dunia bawah yang bisa mengobati penyakit. Ye Xuang melihat tangannya yang sudah sembuh dan tidak sakit lagi. Lin Xuang bilang masih banyak yang perlu dipelajari dan mengajak Ye Xuang pergi untuk istirahat. Mulai dari situ, Ye Xuang memulai rutinitasnya di istana, mulai dari bekerja dan menjalani hidup dengan sesama dewi di istana. Walaupun terlihat sudah senang, Ye Xuang setiap malam terus bermimpi buruk dan merindukan ibunya. Setelah beberapa tahun di sana, Lin Xuang bertanya bagaimana perasaan Ye Xuang. Ye Xuang bilang semua orang di sini baik dan dia menyukainya. Lin Xuang bilang selain merawat bunga, mereka juga punya tugas lain. Dan Lin Xuang mengajak Ye Xuang ke sana. Keduanya sampai di tepi sungai besar. Lin Xuang bilang ke Ye Xuang untuk belajar darinya bagaimana mengendarai perahu. Dan tugas ini bisa diselesaikan berdua setelah 8 malam. Lin Xuang menggerakkan perahu itu ke titik awal di mana orang-orang suku mereka pergi ke dunia bawah. Sampai di sana ada pendeta yang mengatakan di belakangnya ini adalah orang-orang yang tewas dalam pertempuran dan ingin Lin Xuang mengatasinya. Lin Xuang melakukan pekerjaannya, tugas mereka adalah memimpin jiwa orang mati dari suku mereka ke dunia bawah. Dia meminta Ye Xuang memperhatikannya. Lin Xuang menanam bibit bunga dunia bawah ke tubuh mayat itu. Katanya agar mereka tidak tersesat di dalam perjalanan menuju ke dunia bawah. Bibit ini dengan cepat menumbuhkan bunga kecil. Ye Xuang akhirnya sadar kalau bunga dunia bawah yang dia rawat selama ini berasal dari sini. Pendeta ini menjawabnya dan membuat Ye Xuang kaget dan ketakutan. Ye Xuang menangis dalam pelukan Lin Xuang dan dia tidak mau mengerjakan itu. Lin Xuang menenangkannya, ini adalah tugas mereka sebagai dewi, dan hanya beginilah cara jiwa suku mereka bisa pergi ke dunia bawah untuk beristirahat dengan damai. Lin Xuang meneruskan, setelah bibit ini ditanam, terserah kita untuk membawanya ke tempat peristirahatan suku. Lin Xuang bertanya ke pendeta yang bernama Wu Ji, kenapa akhir-akhir ini banyak sekali mayat yang datang?
Wuji dengan tajam bilang, selesaikan saja tugasmu dan jangan memikirkan hal lain. Setelah itu tampak Lin Xuang dan Ye Xuang sudah pergi dari titik awal dan kembali ke tempat peristirahatan suku. Wuji dengan wajah menjijikannya bilang, sepertinya dia hampir dewasa. Lin Xuang dan Ye Xuang melewati gerbang dunia bawah yang terlihat sangat besar. Kata Lin Xuang, para anggota suku ini menerima baptisan dunia bawah. Setelah itu Lin Xuang bilang mereka sudah sampai. Mereka sampai di taman bunga dunia bawah. Lin Xuang bilang taman ini indah sekali dan taman itu adalah tempat peristirahatan suku atau kuburan. Dewi lain menyambut kedatangan Lin Xuang. Keduanya mulai menurunkan mayat-mayat itu di taman bunga. Ye Xuang meluk Lin Xuang dan bilang takut. Lin Xuang bilang jiwa akan berubah menjadi bunga dunia bawah di tempat peristirahatan dan mati. Jadi di kaki kita adalah anggota suku yang telah meninggal dunia sebelumnya. Dan 5 tahun kemudian, Ye Xuang melaporkan ke Lin Xuang. Hari ini adalah hari pertama. Dia akan menyelesaikan upacara secara mandiri dan sekarang waktunya dia berangkat. Lin Xuang dengan pandangan kosong bilang, baiklah, lakukanlah. Ye Xuang bertanya kenapa kakaknya aneh dan tidak ikut dengannya. Lin Xuang bilang adiknya ini sudah umur 18 tahun dan sudah waktunya Ye Xuang tidak bisa selalu menjadi pengikutnya. Dia menyemangati adiknya dan Ye Xuang menetapkan hatinya untuk melakukan upacara itu dengan benar. Setelah itu Ye Xuang sudah selesai melakukan menanam bibit dan mulai mengantar mayat itu ke taman bunga. Dia senang bisa melakukan upacara ini sendirian dan kakaknya pasti memujinya nanti. Sampai di tempatnya, dia disambut teman-temannya. Tapi Ye Xuang tidak melihat kakaknya. Dia bertanya ke salah satu dewi di mana Lin Xuang. Kata anak ini tidak tahu. Ye Xuang sebel, ini pertama kali dia menyelesaikan upacara, tapi kakaknya tidak ada dan tidak menjemputnya. Ye Xuang mulai mencari di mana kakaknya itu berada. Tapi setelah mencari di seluruh kuil, dia tidak bisa menemukan dimanapun. Saat akan menyerah, dia melihat ada pendeta yang berjalan ke sebuah tempat. Ye Xuang penasaran apakah ada tempat lain yang tidak dia tahu, dan apakah kakaknya ada di dalam. Pendeta itu sampai di pintu dengan simbol segitiga, setiap sisinya ada ukiran. Pendeta itu menekan bagian mata, mulut, dan wajah, dan pintu itu pun terbuka. Pendeta ini langsung masuk ke dalamnya. Ye Xuang tidak tahu ada tempat seperti ini dan penasaran apa kakaknya di dalam. Setelah itu Ye Xuang juga membuka pintu dengan meniru pendeta sebelumnya. Di dalam sana diterangi obor hijau dengan lorong panjang dan besar. Ye Xuang melihat bayangan prajurit yang mendekat. Dengan cepat dia langsung bersembunyi di bawah patung. Ye Xuang beruntung tidak ketahuan. Tapi ada satu prajurit yang menyadari sesuatu yang aneh di patung. Dia mengacungkan pedangnya dan bertanya siapa di sana. Dia mendekati tembok di belakang patung yang ditumbuhi tanaman merambat. Ye Xuang semakin panik, apalagi melihat prajurit itu menebas tanaman. Tapi prajurit itu tidak menemukan apapun di baliknya. Karena tidak ada siapapun, prajurit ini melanjutkan patroli. Ternyata Ye Xuang ke atas tembok dan bergantung di tanaman merambat itu. Sementara itu di suatu tempat, pendeta ini memberikan hormat ke tuannya. Orang di kursi ini menyuruh pendeta itu mengangkat kepalanya. Katanya pendeta itu akan pergi ke kota Yin untuk melayani para bangsawan dan ada beberapa hal yang harus dia jelaskan padanya. Pendeta itu bertanya apakah mungkin dia yang akan saya bawa untuk dinikmati para bangsawan. Dia menyebut dirinya penyihir agung. Katanya bangsawan itu berpikir bunga dunia bawah adalah obat ajaib. Tapi faktanya itu hanyalah membuat saraf mereka mati, sehingga mereka tidak bisa merasakan sakitnya lagi. Obat ajaib itu sebenarnya para penanam bunganya, yang telah menyerap nafas bunga sejak kecil. Untuk melawan energi yin, tubuh mereka mengembangkan semacam ramuan spiritual. Lin Xuang diikat agar tidak bergerak. Setelah dewi ini dewasa,
Ramuan batin sudah matang. Bangsawan dapat menggunakan budidaya ganda mereka untuk memperpanjang hidup. Mereka juga akan meminum darah para dewi untuk menyembuhkan segala penyakit. Dan jika berhasil, mereka bisa mengeluarkan ramuan yang ada di dalam tubuh dewi. Penyihir agung ini ternyata hantu. Ada 2 tangan mengerikan di punggungnya. Dengan tawa menjijikan, mengajak mengambil dan membangkitkan kekuatan gaib di bawah baptisan dunia bawah, yaitu keabadian. Pendeta itu gugup dan tersenyum memahami perkataan sang penyihir agung. Yesuang yang melihat itu akhirnya mengetahui kalau selama ini mereka dibohongi. Penyihir agung bilang, terserah bagaimana kau mengatur langkah selanjutnya. Wanita ini sudah dibius dan tidak akan bisa melawan. Pendeta ini bilang ke Lin Xuang, katanya dia sudah melihat bagaimana pertumbuhan Lin Xuang dan akan menikmati efek ramuan batin itu terlebih dulu. Dan kayaknya ini pendeta bejat melakukan hal yang mesum ke Lin Xuang. Ye Xuang yang melihat itu menutup mulutnya dan tidak ingin kakaknya diperlakukan seperti itu. Walaupun berlari bergegas, Ye Xuang tidak bisa menyelamatkannya dan hanya akan mengekspos dirinya sendiri. Dia berpikir bagaimana menyelamatkan kakaknya. Kayaknya ini pendeta bejat hanya mencium Lin Xuang. Pendeta ini pergi, bilang akan mengirim Lin Xuang untuk melayani para bangsawan sebentar lagi. Ye Xuang menetapkan hatinya dia harus berani dan ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan kakaknya. Melihat pendeta itu sudah pergi, Ye Xuang ke kakaknya dan ingin mengajaknya pergi. Kakaknya itu yang sudah menyerah dan akan hidupnya bilang ini percuma. Tapi setelahnya Ye Xuang berhasil membawa Ling Xuang kembali ke Taman Bunga Dunia Bawah dan menceritakan semua kebenaran itu ke para dewi lainnya. Mereka pun kaget dan akhirnya tahu saudara-saudara mereka yang katanya sudah pulang ternyata dibunuh oleh para pendeta itu. Ada salah satu dewi yang mengatakan sudah mengetahui fakta itu dan akan dikirim juga ke kota Yin. Pendeta mengancamnya. Jika mengatakannya, dia akan dibunuh dan menjadikan Ye Xuang sebagai penggantinya. Ye Xuang hanya bisa mendengar itu. Nama dewi ini adalah Cao Lu. Cao Lu bilang mereka sudah tahu Lin Xuang hilang dan akan segera datang mencarinya. Ye Xuang harus segera kabur. Cao Lu mendengar seniornya menyebut jalur air rahasia sebelumnya dan mungkin Ye Xuang bisa mencobanya. Ye Xuang bertanya apa yang akan mereka lakukan. Cao Lu menenangkannya, mereka akan mengadakan festival penyihir dan pura-pura tidak mengetahuinya. Dan setelahnya mereka akan mencari kesempatan untuk kabur. Setelah itu tampak Ye Xuang membawa Lin Xuang berenang melewati jalur air rahasia. Ye Xuang melihat sebuah gua dan sinar matahari masuk dari luar. Dia bilang ke kakaknya, dia berencana ke rumahnya dulu dan akan menikmati makanan ibunya yang enak. Keduanya sudah berhasil keluar dari tempat tersebut dan setelah perjalanan cukup jauh di sebuah desa ada ibu-ibu yang menyapu rumahnya. Dia menoleh kaget mendengar ada orang yang memanggilnya. Itu Ye Xuang yang terus membawa kakaknya. Ibunya ini kaget melihat anaknya yang kembali. Apalagi ayah Ye Xuang juga keluar dan bertanya kenapa anaknya itu kembali. Ye Xuang ingin menceritakan semua apa yang terjadi. Tapi sebelum masuk ke inti ceritanya, Ye Xuang mulai terjatuh tak sadarkan diri. Malam harinya di rumah, ayahnya tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ye Xuang. Karena pemujaan Dewi sudah mereka lakukan ribuan tahun yang lalu. Ye Xuang bersumpah melihat semua itu dengan matanya sendiri dan meminta keluarganya menyelamatkannya dan kakaknya. Ibunya bilang jangan khawatir, besok dia akan mencari tempat untuknya bersembunyi. Setelah itu Ye Xuang tak sadarkan diri lagi. Ye Xuang terbangun dan melihat Lin Xuang di sampingnya. Kata Lin Xuang, tubuh mereka sudah berada di dalam kuil begitu lama. Dan tubuh mereka tidak bisa beradaptasi dengan energi yang di luar kuil. Saat itu pintu rumah mereka terbuka, muncul pendeta dan pasukan kuil. Itu membuat Ye Xuang kaget. Pendeta ini bertanya apakah sudah cukup.
Saatnya kembali ke rumahmu yang sebenarnya. Keduanya tertangkap lagi. Yesuang bertanya kenapa ke ayah dan ibunya. Pendeta itu memberikan sekantong uang dan berterima kasih ke ayah Yesuang. Ayah Yesuang menerima itu dan tidak sengaja menyentuh tangan pendeta. Tentu saja pendeta itu tidak suka dan langsung menyendang jatuh ayah Yesuang. Orang ini tidak peduli dengan anaknya dan hanya peduli dengan uang yang dia dapatkan. Sementara ibu Yesuang yang tidak bisa melawan suaminya itu sebenarnya tidak ingin Yesuang kembali, tapi dia hanya bisa menuruti kata suaminya. Setelah itu di depan gerbang dunia bawah, tubuh Lin Suang ditaruh di altar dan dikelilingi pasukan dan pendeta. Pendeta ini berencana membiarkan bangsawan menikmati Ling Suang selama beberapa tahun, tapi tidak menyangka akan ada kejadian seperti ini. Ye Suang mencoba melepaskan diri dari pasukan yang menangkapnya. Penyihir agung bilang botol ini berisi barang paling berharga, dan ini adalah pil ajaib yang diambil dari perut adik mereka. Dia memberikan pil itu ke Wuji, dan Wuji berterima kasih menerimanya. Wuji langsung menelan pil ajaib itu dan kekuatan mengalir di dalam tubuhnya. Dia bisa merasakan kekuatannya meningkat. Mata kirinya menjadi hitam dan banyak tonjolan tajam di seluruh tubuhnya. Penyihir agung bilang, selanjutnya kuserahkan padamu untuk membelah perutnya dan mengambil pil ajaib sebagai hukuman. Wuji langsung menargetkan pisau itu ke Lin Suang. Ye Suang menangis melihat apa yang terjadi pada kakaknya. Lin Suang berteriak kesakitan. Wuji dengan wajah psikopat berlumuran darah mengambil pil ajaib dari perut Lin Suang. Ye Suang menangis tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Saat itu para dewi datang menjatuhkan semua pasukan yang ada di sana. Hal itu membuat Yesuang melihat kesempatan. Dia menggigit tangan pasukan yang menangkapnya. Dewi di sana membawa senjata dan ingin memusnahkan semua pasukan di sana. Yesuang berlari mendekati kakaknya. Dia menuju ke Wuji dan menyebutnya bajingan. Dengan cepat Yesuang menangkap tangan Wuji dan mengarahkan pisau yang ada di tangan Wuji ke perutnya sendiri. Dasar babi, pergilah ke neraka. Setelah itu Yesuang mengambil pil ajaib dari tangan Wuji. Dia menghampiri Lin Suang yang kelihatannya sudah sekarat. Saat itu penyihir agung menggunakan tangan goibnya untuk menusuk perut Yesuang. Penyihir agung ini marah-marah melihat dewi-dewi di sana memilih menjadi musuh istana bawah tanah. Tampak dewi di sana juga mulai kalah. Penyihir agung menyuruh pasukannya membunuh semua dewi. Yesuang menangis tidak rela hidupnya berakhir di sini. Sambil melihat kakaknya yang sudah menutup mata, Yesuang melihat pil ajaib di tangannya. Penyihir agung pun panik, dia tahu kalau Yesuang mau menelan pil ajaibnya. Yesuang tidak tanggung-tanggung, dia menelan semua pil ajaib yang ada di kantong itu. Penyihir agung langsung menyuruh pasukannya membelah perut Yesuang dan mengambil semua pil yang dia telan sebelum mengurai. Yesuang sudah lemas. Dia bilang ini bukanlah takdir kita. Luka di perutnya mulai sembuh dan ada corak biru di pipinya. Penyihir agung semakin panik kalau dibiarkan begitu saja, pil ajaib itu akan menghilang di dalam dan menyatu di tubuh perut Yesuang. Saat itu pancaran energi Yesuang meningkat. Hal itu menyebabkan dua tangan penyihir agung hancur. Muncul bunga dunia bawah di sekujur tubuh para pasukan. Kekuatan Yesuang meningkat. Melihat itu Wuji ketakutan dan menyebut Yesuang monster. Ini orang tidak ngaca. Wujudnya sendiri kayak monster. Incaran Yesuang adalah dirinya. Wuji tahu dan mencoba untuk melarikan diri. Energi Yesuang terus menyebar membuat semua pasukan di sana sekujur tubuhnya ditumbuhi oleh bunga dunia bawah. Dewi lain kaget dengan apa yang terjadi pada kakaknya. Yesuang masih sadar, dia menyuruh mereka untuk kabur dan dia akan menghentikan mereka di sini. Penyihir agung masih hidup, dia kesal karena Yesuang menelan begitu banyak pil ajaib. Dia mengubah tubuhnya yang semula manusia biasa menjadi monster paling jelek yang pernah aku lihat.
Penyihir ini bilang dia ingin menelan tubuh Yesuang, tapi Yesuang dengan mudah mengendalikan angin untuk menghentikannya. Terjadi adu hantam antara Yesuang dan penyihir agung. Melihat bangunan kuil yang semakin hancur, Dewi lain mulai melarikan diri keluar dari sana. Saat itu Yesuang lengah dan tidak melihat mulut besar penyihir agung di belakangnya. Yesuang tertelan oleh penyihir agung. Dia senang karena itu sangat lezat. Tapi hanya sesaat saja terjadi ledakan hebat di perutnya. Yesuang terlampau kuat. Dia menghancurkan penyihir agung itu sampai menjadikannya gumpalan daging. Setelah itu Yesuang menggendong tubuh kakaknya. Ini sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Gerbang dunia bawah mulai terbuka. Mantra di depan pintu bersinar dan membuka gerbang menuju ke dunia bawah. Jiwa-jiwa yang ada di sana tersedot masuk ke dunia bawah. Dewi lain berlari kabur dan ini adalah saatnya keluar dari kuil sesat ini. Saat mereka sudah keluar dari sana, mereka melihat kelopak bunga dunia bawah yang mekar di langit. Dewi ini menangis. Kakak Yesuang melindungi mereka semua. Sementara itu di dunia bawah, jiwa Lin Xuang sedang berada dan berdiri menikmati indahnya bunga. Dia menoleh melihat Yesuang yang berlari menghampirinya. Keduanya kembali bertemu, tapi di dunia yang berbeda. Setelah itu, kedua jiwa ini pun menghilang. Kenangan itu sudah selesai. Lin Feng tidak menyangka pengalaman Yesuang begitu mengerikan. Di dunia bawah hanya ada jiwa Yesuang. Sepertinya jiwa Lin Xuang sudah reinkarnasi. Lin Feng melihat token Tong Tong yang semakin kuat saja. Dia berlari tidak sabar bertemu Tong Tong. Sampai di sana, Lin Feng melihat pecahan jiwa Tong Tong yang sedang asik bermain dengan kupu-kupu. Tong Tong menoleh. Lin Feng tahu itu adalah jiwa Tong Tong sebelum dia berubah menjadi hantu. Dia pasti tidak mengenali Lin Feng. Tapi Tong Tong pasti menyadari dasi kupu-kupu ini. Dan benar saja, Tong Tong mengenalinya. Dia langsung berlari mendekati. Lin Feng mengumpulkan sisa jiwa Tong Tong ke token hantunya. Jiwa Tong Tong itu sudah masuk ke dalam tokennya. Karena semua fragmen jiwa Tong Tong sudah terkumpul, itu akan digabungkan. Lin Feng senang dan sekarang sudah waktunya pulang. Sementara itu di tempat lain ada sosok hantu yang memakai armor lengkap dan menunggangi kuda. Penjaga dunia bawah menyuruhnya berhenti. Wang Chuan adalah wilayah kekuasaan Nona Meng Po dan dilarang melintas. Jenderal hantu bernama King Ming. Dia tidak peduli dengan mereka semua dan katanya Wang Chuan akan segera berada di tangan Raja Wu Jian. Dua penjaga ini mulai menyerang, tapi King Ming dengan mudah menebas kepala mereka. King Ming bangga dengan kekuatannya yang begitu kuat. Penjaga ini bilang mungkin hanya Tuan Shen Hu yang bisa menghadapinya dan mereka hanya bisa menahannya sampai Tuan Shen Hu datang. Jenderal King Ming melompat dan menyiapkan tombaknya untuk menghabisi seluruh penjaga di sana. Mereka yang melihat itu sudah pasrah. Lin Feng yang ingin segera pulang melihat adanya petir yang jatuh di sana. Lin Feng tidak peduli dengan itu dan ingin segera kembali ke dunia atas secepat mungkin. Serangan King Ming berhasil ditahan. Itu adalah Shen Hu yang jabatan dan kekuatannya lebih kuat dari penjaga biasa. King Ming bilang, menarik, kau sama sepertiku seorang jenderal. Saat itu ada suara lain yang datang. Dia mengetahui kalau King Ming itu adalah bawahan si pengkhianat di dunia bawah. Itu Meng Po yang menjadi penguasa Wang Chuan. Dia punya tubuh seperti anak kecil dan ada mangkok di kepalanya. King Ming bilang dunia bawah sudah terpecah sejak lama dan roh kuno dari zaman kuno mengerti Meng Po hampir mati. Kalau ada orang yang bergantung dengan Raja Wu Liang dan menyerahkan jabatannya ke jembatan Naihe, akan ada peluang hidup. Meng Po kesal dibilang roh kuno, padahal jelas-jelas dia masih muda. Dengan wajah kesal dia meminta diberikan sup. Sup mangkok di kepalanya terisi. Mangkok berisi sup itu juga ada di kepala King Ming.
King Ming terpengaruh kekuatan Meng Po dan meminum sup yang ada di kepalanya. Setelah itu King Ming menjadi kecil seperti bocah baru lahir. Meng Po tertawa melihatnya. Dia menyuruh bawahannya membawa King Ming ke jembatan Naihe dan mengubahnya menjadi babi. Semua bawahan mengerti dan melakukan perintahnya. Sementara itu, Lin Feng yang masih berlari menuju ke gerbang dunia bawah. Dia melihat ke belakang dan sadar ada roh jahat penjaga sebelumnya mendekati mereka. Shen Hu bilang akan mengejar hantu itu dan menyuruh lainnya mencari area lain. Shen Hu sudah terbang dan sudah berada di belakang Lin Feng. Lin Feng dengan cepat menahan serangan Shen Hu, tapi Lin Feng terdorong. Shen Hu sangat kuat dan Lin Feng tidak bisa menghadapinya. Sistem bilang gerbang dunia bawah akan tertutup dalam 5 menit. Shen Hu bertanya, ada aura yang tidak menyerupai aura dunia bawah di tubuh Lin Feng. Siapa sebenarnya Lin Feng ini? Saat itu dia melihat gelembung di sekitar tubuh Lin Feng. Shen Hu bilang Lin Feng ingin mengeluarkan sisa jiwa yang entah kenapa membantu Lin Feng. Lin Feng kembali berlari menuju ke gerbang dunia bawah. Shen Hu dengan cepat menendang kepala Lin Feng menjauh dari gerbang. Shen Hu marah. Lin Feng ingin mengeluarkan sisa jiwanya dari dunia bawah. Lin Feng kesal, hanya beberapa langkah lagi mereka sudah bisa keluar, malah digagalkan. Shen Hu kembali menyerang. Dengan cepat dia sudah terbang ke hadapan Lin Feng. Saat itu Lin Feng pergi entah kemana. Dia terbang dan membentuk angin puyuh. Shen Hu terpaksa mundur dari sana. Itu adalah Tong Tong yang sudah pulih sepenuhnya dan menjadi hantu tingkat mimpi. Ini adalah stat Tong Tong saat ini. Shen Hu berhasil mendarat dengan baik. Lin Feng begitu senang melihat Tong Tong sudah kembali. Tong Tong sudah bisa bicara dan memanggil Lin Feng kakak. Saat itu Shen Hu meningkatkan kekuatannya. Dia marah dan tidak akan membiarkan Lin Feng keluar dari dunia bawah. Tong Tong membentuk pedang dari energi merah. Sepertinya ini dari kekuatan Scarlet Witch yang dari kecil merasuki tubuh Tong Tong. Tong Tong akan melindungi kakaknya. Gerbang dunia bawah akan ditutup 1 menit. Di luar gerbang tampak Jiang Wei dan lainnya khawatir kapan Lin Feng akan keluar. Padahal pintu gerbang dunia bawah semakin tertutup. Shen Hu dan Tong Tong mulai berhadapan. Tong Tong bisa menahan dan menangkis setiap serangan yang dia kerahkan. Tong Tong cukup tenang menahan itu dan memuji kekuatan Shen Hu. Lin Feng melihat ke gerbang. Shen Hu turun menyerang Tong Tong. Dia tahu Tong Tong bukan tandingannya. Serangan Shen Hu semakin cepat dan besar. Tong Tong mulai kesusahan untuk menahan yang satu ini. Shen Hu sudah menyiapkan satu serangan lainnya dan saat serangan ini sampai, dia tidak melihat Tong Tong di tempatnya. Itu karena Lin Feng mengikat Tong Tong dengan tali hantu dan menariknya segera keluar dari dunia bawah. Mereka masih punya 10 detik untuk bisa keluar. Setelah itu keduanya berhasil keluar dari dunia bawah dan gerbang dunia bawah pun tertutup. Jiang Wei dan lainnya menyambut Lin Feng dan Tong Tong. Tong Tong dengan sangat senang bilang kami kembali. Hantu lain senang dan menyambut kembali Tong Tong. Saat itu Tong Tong mendengar suara lain memanggil Lin Feng Mama. Siapa lagi kalau bukan Rumble. Dia langsung menuju ke mamanya dan menangis merindukannya. Tong Tong bertanya apakah kakaknya itu seorang ibu. Rumble yang melihat Tong Tong terbang dan mulai memanggil Tong Tong dengan sebutan Baba atau ayah. Setelah itu Lin Feng terbang dengan lukisan hantu. Tuan kota segera kembali dan sudah tahu nama asli penguasa kota, yaitu Ye Xuang. Setelah itu di rumah Ye Xuang, Lin Feng sudah menyerahkan posisinya lagi ke penguasa kota hantu. Penguasa kota memberikan upahnya dan meminta Dasitu mengerjakan pekerjaannya dan akan memanggilnya kalau terjadi sesuatu. Lin Feng di dalam hatinya melihat sosok wanita lemah dengan pengalaman menyakitkan, membentuknya menjadi penguasa kota hantu yang kini menguasai suatu wilayah. Misi ikatan Tuan Kota sudah selesai dan Lin Feng mendapatkan 10 poin ikatan.
Setelah itu, Lin Feng sudah kembali ke kota Hai. Lin Feng mengajak Tong Tong ke suatu tempat. Tong Tong ditutup matanya untuk kejutan. Setelah sampai, Lin Feng melepaskan penutup mata itu. Tong Tong langsung senang dengan apa yang dia lihat. Itu adalah taman hiburan yang asli, yang Tong Tong impikan pergi bersama kakeknya. Tong Tong menikmati apapun yang ada di taman hiburan itu bersama keluarga barunya. Saat menikmati taman hiburan itu, Tong Tong mengingat sosok kakeknya. Kakek Tong Tong akhirnya sampai di taman hiburan yang sebenarnya. Sementara itu, di lautan yang luas, ada makhluk aneh yang muncul dari laut dan siap menjadi ancaman Lin Feng selanjutnya. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Itu tadi chapter 182 sampai 187. Terima kasih buat kalian yang selalu mendukung channel ini dan menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.